Ketika orang hidup di alam dunia, mereka gemar dengan habaib, mereka cinta dengan dunia Rasul, mereka cinta dengan alim ulama. Besok bangkit di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang ahli ibadah. Dua guru ini yang akan menyampaikan seorang hamba dari alam dunia sampai di hari kiamat nanti. Berpikir bagaimana cara untuk bisa menetapkan dan mengistiqomahkan. Bagi mereka yang sudah istiqomah, jangan keluar dan jangan ditinggalkan. Bagaimana ilmu itu akan kita bisa dapat, bagaimana berkah guru akan kita capai kalau punya akhlak belum bisa bersih kita dari segala kotoran. Dan tohar itu artinya bersuci, bersuci. Kita sholat, kita baca Quran, yang punya keluarga kita hadas. Semua itu berpangkal dari yang namanya toharoh. Sumber air itu intinya dua. Yang pertama ma'un sama'i. Pertama ada satu dari atas, kenali atas sama'i, yaitu air hujan. Yang kedua yang bersumber selain dari langit, yaitu bersumber dari bumi. Tapi ingat, tayamum saya katakan ini sebagai pengganti. Kalimat pengganti ini biar paham, ya, namanya tayamum sebagai alat. Lalu bagaimana? Ada lagi, ada. Karena mengikuti Rasulullah, selain air dan debu juga ada alat untuk berbersih, yaitu bongkahan-bongkahan yang ada di bumi, yang bongkahan itu suci. Yaitu apa? Batu-batu. Ya, karena Rasulullah pernah memakainya. Tiga alat ini harus diperhatikan. Ya. Sekarang yang kita bahas tergantung waktu, mudah-mudahan kebagian. Tadi saya jam 10. Ya, toharoh alat yang pertama yang tadi kita baca air. Sekarang air. Jadi pada dasarnya air yang saya sebutkan tadi, yang laut, yang kali, yang sumur, yang mata air, yang embun, semuanya adalah mutlak suci. Suci semua, termasuk air laut, termasuk yang ada di laut, bangkainya itu suci. Kecuali kalau ada kapal kali bangkainya, kalau selam, semuanya suci. Bangkai ikan suci. Ada ikan mati, boleh nggak dimakan? Boleh, karena suci. Airnya suci, bangkainya juga suci. Kita potong, ya, kita goreng, suci. Tapi begitu dipotong, sebelum digoreng ada darahnya. Bagaimana darah ikannya? Najis, najis betul. Ada baju, kalau darahnya, ya, itu. Air yang tadi, yang 7 itu yang dari langit, yang dari bumi, awalnya suci. Bagaimana nanti supaya kita ini bisa berwudu, bisa mengangkat hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, ya. Asalkan jangan ada pada air yang 7 ini adanya perubahan-perubahan yang akhirnya air ini tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi intinya air yang 7 ini awalnya suci, mensucikan, ya, suci mensucikan. Ingat, para ulama indahnya menyusun tentang air ini agar gampang dipahami, dibikin sesuatu kaidah-kaidah ataupun pembelajaran diatur. Pertama ditulis ada air suci dan mensucikan. Pahamnya itu kita pernah belajar gitu ya.
Alhamdulillah adanya majlis. Biasa kita ingatnya HP mulu, bergunanya ada majlis begitu ya. Saya yang diajari sama guru saya, jadi kembali lagi. Jadi dari kecil sudah ada begitu, suci mensucikan, ini bahasa kita ada ya. Yang kedua dibikin lagi ya, dipelajari lagi, ada air tetap suci tapi tidak mensucikan ya. Tauhid gue rumun, tauhid bahasa bikinnya begitu. Ini biar gampang dipakai karena udah waktunya nih pada pakai nih, udah pada keluarga semua. Suci mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Ada lagi suci dan mensucikan tetapi makruh dipakai ya. Suci mensucikan boleh dipakai tetapi dihukumi makruh, masih boleh ya. Yang terakhir suci, airnya suci kagak bisa ngapain, namanya air najis. Kalau bikinnya air muta najis ya. Jadi air yang 7 ini macam ini, sumur, kali, laut, semuanya ini kalau kita berwudu perhatikan. Awalnya airnya suci mensucikan ya, dan akan berubah menjadi suci tetapi tidak mensucikan dengan syarat-syarat yang ketat. Masuk PNS ketat syaratnya loh. Berwudu juga ketat syaratnya. Ya, jangan nyeblok-nyeblok kayak. Tadinya suci mensucikan. Ini air tidak akan suci, air tidak akan mensucikan, namun tetap suci apabila yang pertama, air yang 7 tadi itu ya sudah terpakai. Sudah terpakai. Terpakai apa? Terpakai untuk mengangkat hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan yang kedua, airnya sudah terpakai untuk yang namanya mensucikan atau membersihkan najis ya. Sekarang biar paham dulu, air suci mensucikan udah nggak kayak bingung lagi. Air hujan yang turun bisa kita pakai wudhu. Air kali lagi ngalir kan warnanya coklat, masih suci mensucikan, bersih, karena emang wadahnya kali tanah, jadi warnanya coklat-coklatan, tapi itu suci mensucikan. Yang perlu kita perhatikan, air suci tetapi tidak mensucikan. Intinya, tapi yang penting paham kan air suci mensucikan? Artinya paham kan? Air suci mensucikan artinya air yang boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai minum, boleh dipakai berwudu, boleh dipakai untuk mengangkat hadas yang besar ya. Itu. Kalau airnya suci tapi tidak mensucikan, contohnya apa? Satu air yang sudah berubah dari bentuk aslinya, dan perubahan itu karena sesuatu yang datang kepadanya, suatu benda yang datang kepada air itu. Maksudnya air suci tapi dia tidak mensucikan, sucinya tetap suci tapi tidak mensucikan. Contohnya kalau air ini masih suci, ya, masih bersih, suci ya. Kalau saya kasih sirup, pasti airnya tetap suci, boleh diminum, tapi tidak mensucikan untuk dipakai berwudu. Kalau saya campur, maksudnya air yang suci tidak mensucikan, air itu sudah bergabung dengan benda suci lainnya, ya sudah tercampur. Paham nggak? Anda udah pada sering belajar gitu ya, bercampur. Yang terpenting sekarang yang terpenting kalimat tercampurnya. Kalau tercampurnya air itu dengan benda suci lainnya itu tidak mengalahkan daripada airnya. Kalau tidak mengalahkan air maksudnya apa? Tidak banget kalau bahasa Depok. Apa tuh? Oh, kalau kata bahasa saya, airnya tercampurnya, berubahnya enggak banget, sudah terlalu banget kan? Ya. Air suci tapi tidak mensucikan apabila air itu tercampurnya sudah terlalu.
Misalnya air dalam gelas, gelasnya ukuran ini, tercampur 1 kopi 1 sendok, tercampurnya parah nggak? Pasti parah, karena 1 sendok kopi. Tapi kalau tercampurnya dengan sedikit, dia berubah dan tidak ada bau kopi, cuma agak butek-butek, nggak terlalu parah, itu masih bisa dikatakan mensucikan, masih bisa untuk berwudu. Ya. Jadi air suci tetapi tidak mensucikan apabila ini airnya sudah tergabung atau sudah tercampur dengan benda suci lainnya. Ya, benda suci lainnya. Gitu. Ini kayak segini. Ini bisa nggak berwudu? Segini, saya tanya, bisa nggak berwudu? Bisa. Bisa nggak segini berwudu? Asalkan air ini suci, mensucikan. Air segini, saya berdoa Ustaz Jamadi bisa pakai dengan segini. Asal tahu ilmunya. Segini bisa berdua. Segini bisa berdua. Asalkan kunciannya air ini suci dan mensucikan, belum tercampur apa-apa. Kenapa Ustaz air segini bisa dipakai wudhu berdua? Pertama kita lihat yang rukunnya. Wudhu yang rukun apa aja? Muka. Terus tangan. Terus jidat. Ada jidat sih. Ngomong di jidat ada 5 jidat. Gua mencari ada jidat ya. Kulit, kepala. Terakhir 1, 2, ya, 3, 4. Muka, tangan, dan kepala. Coba kalimatnya. Muka kalimatnya apa? Membasuh atau mengusap? Membasuh. Kalau membasuh, ente punya tangan tekuk, jangan begini tekuk. Kalau membasuh, inilah kalimat membasuh. Makanya ini kok kalau pikir ulama dulu jeniusnya luar biasa. Semua guru-guru kita para ulama dari taman surga. Guru kita. Tekuk tangan kita, namanya membasuh. Tuangin air, bukan membasuh. Ada air nggak di sini kalau tangan kita tekuk? Ada. Yang menjadi rukun muka adalah membasuh. Kalau membasuh, air harus disampaikan ke muka. Ke muka. Ini emang kalau pikir prakteknya begini ya, bisa muka belum belepotan ini. Sebab nggak paham membasuh. Ya, membasuh musim kering, air segede-gedenya. Brrr. Wah, kalau nggak gede, astagfirullah. Ente wudhu, tapi setan ngeprok bilang banget. Gedein lagi, kesak lo. Timbulnya adalah masuk ke rongga kita, was. Kalau kalimat membasuh, tekuk tangan kita ada air seperti ini, sampaikan ke muka, namanya membasuh. Sampaikan ke muka, membasuh. Lalu ada kesunahan meratakan, cukup sekali, namanya membasuh. Oh ya, udah sekali. Saat sekarang ente begitu, kebagian untuk segitu, ya kebagian. Lalu apalagi tangan, mengusap membasuh, membasuh. Kalau tangan, mengusap, membasuh kan? Membasuh, mengusap, membasuh. Buat tangan dong, usap. Ada udah, ayo, Mam. Kayak tadi. Wajibnya 1 rukun nih, 1 kali ya, membasuh selesai, minta air lagi, basuh ratain. Kalau kulit kepala namanya mengusap. Mengusap. Nih untuk perempuan, tolong kalau di tempat-tempat umum ini perempuan ya, ingetin ya, ini mengusap. Ini biar jelas, mata sapi dulu dah. Ya, mata sapi kita. Masih biar paham. Karena
yang kalau nggak majlis begini anak muda paling enak nih santapan YouTube. Sumber dari mana aja enak nih dihantam begini nih. Ya. Coba saya juga kalau baca ini tanpa guru bingung karena juga apa? Kagak nyambung. Ini kemana tujuannya? Untuk perempuan, ingat ya, kepala mengusap. Kalau di tempat umum mukena atau itu jilbab, ini perempuan dengerin, jangan dibuka. Itu aurat. Kalau namanya mengusap bagi perempuan di mana aja yang gampang yang sekira aurat nggak terbuka. Ambil air buat perempuan, air. Apa dua ini satu tangan dah, basahin. Usap rambut yang kira-kira gampang, misalnya pakai mukena, pakai jilbab. Jangan dibuka, ambil air, masukin, kenakan kulit rambut yang ada. Tapi yang di kepala ya, masukin begitu, aman. Ya, karena apa? Perempuan satu lembar rambut adalah aurat. Ya, adalah aurat. Jadi kalau perempuan kalau lagi di tempat-tempat apa ziarahan, kalau lagi wudu, ya, itu perempuan semuanya jangan begitu. Ya. Kalau cinta kepada Rasul, dia ambil air sedikit, usapkan. Yang kira-kira gampang mana? Apa di sini? Masukin lewat bawah, bisa itu perempuan. Usap, cukup usap. Ya. Laki juga bisa. Karena apa? Ini sangat rentan sekali karena dalam fikih rambut sehelai bagi perempuan itu aurat. Sehingga di dalam sujud ini. Apabila anggota sujud kita, kalau orang laki masih ada 1-2 rambut mengenai menghalangi jidat kita waktu sujud, itu masih sah sholat kita. Kalau cuma 1, tapi kalau perempuan 1 lembar yang paling tipis keluar dari mukena menghalangi anggota sujud yaitu jidatnya, tidak sah sholat dia. Kan sama-sama rambut, karena perempuan adalah aurat rambutnya. Dan begitu, inilah fikih. Ya. Kalau kita sujud ada rambut, walaupun 2 biji nggak apa-apa, masih boleh. Tapi kalau perempuan cuma selembar, dia sujud, ini ada anggota sujud, ada rambut mengalir di sini panjang, lalu dia sujud, maka ini rambut tidak sah sholatnya. Ya. Begitu. Makanya ini yang fikih seperti itu. Kok jadi situ ya? Ada nih. Kembali ke air. Lewat 5 menit jadi sinkron. Maaf, kembali ke air. Jadi intinya air yang ada di langit, yang ada di langit itu hujan turun itu suci, mensucikan, mutlak hukumnya suci. Air dari laut, dari kali semuanya suci. Ya. Cuman kalau air sudah bercampurnya banget, itu tidak bisa mensucikan. Ya. Tidak bisa mensucikan. Ya. Ente punya kolam, tapi patokan ya, punya kolam gede. Dia punya sabun, karena tempat sabunnya emang di atas kolam, nyemplung ke dalam kolam. Yang saya tanyakan kan airnya suci, yang nggak boleh berwudu kan air suci tapi tidak mensucikan. Artinya air boleh diminum tapi tidak boleh dipakai wudu. Kalau emang tuh kolam airnya nyemplung, apa odol nyemplung, apa sikat gigi ada odolnya nyemplung, apa sabun nyemplung ke dalam kolam, bolehnya sendiri nih misalnya nyemplung, boleh nggak dipakai mandi tuh air? Boleh. Sekarang habis itu boleh nggak dipakai wudu? Boleh nggak dipakai wudu? Boleh. Nah, nanti begini nih pikir, air kena kejatuhan barang, kecampur dengan barang suci lainnya seperti air kolam ketemu sabun, ya. 1, pakai mandi boleh. Bagaimana kalau dipakai wudu? Nah, kalau buat pakai wudu, barulah pakai syarat ketentuan yang sudah ditulis ataupun diajarkan oleh ulama. Untuk mandi silakan. Kalau untuk berwudu ataupun untuk mengangkat hadas, ini air banyak teman. Kejatuhan sabun, lihat dulu. Apabila keceburnya itu air, sabun ke air, ya, kan air bening tuh. Kalau namanya ada sabun ataupun yang lainnya, namanya kecampur, pasti tuh air nggak bening lagi, ya kan? Pasti wajar lah namanya kecemplungan sabun, keruh-keruh dikit, pasti itu. Tadi ya bening, keruh, ya. Ini apa ya? Kalau dikit. Kalau keruhnya belum mengalahkan air, ya, paham kan nih?
keruhnya itu air sabun belum mengalahkan air, ambil 3. Pertama baunya, kedua rupanya, ketiga rasanya. Sekarang masalah baunya ini air kagak bau sabun. Masalah rupanya emang keruh. Dan yang terakhir masalah rasa. Kalau rasa nggak terlalu ini dorifan, teman, nggak terlalu ini banget. Masa sih mau tidak begitu sih? Pokoknya dicium nggak bau sabun. Intinya, wah kagak banget ini mah. Emang kena ada sabun keruh, tapi nggak terlalu. Saya katakan tidak terlalu di dalam kekeruhan tuh air. Kagak parah banget. Itu masih diperbolehkan untuk berwudu. Tapi kalau sabunnya ada 15 batang sabun yang belum ubah pasti berubah umur. Jadi jangan terjemah. Kayaknya kalau 15 batang sabun yang belum sekolah perkiraannya pakai otak kan kira-kira berubahnya banget nggak tuh? Kayaknya banget dah. Sabunnya putih mungkin kayak susu tuh. Ya, mandi kalau enak jangan dapat wudu yang begitu mah. Ya, karena airnya suci tetap buat mandi biasa, cuma tidak mensucikan untuk berwudu. Jadi airnya itu udah kecampur dengan yang lainnya. Lalu yang air suci tapi tidak mensucikan di bab air yang sedikit. Ya, air di bab sedikit. Biasanya kalau di bab sedikit airnya disebutnya dalam fikih apa? Mustakmal. Air mustakmal, air yang sedikit. Air sedikit di fikih tentang mustakmal, air sedikit untuk minum itu beda. Maksudnya gini, Ustaz Jamali saya mau minum, ada air 2 galon. Pasti saya bilang, Mbak, banyak. Orang buat minum, paling minum segelas. Itu nggak habis. Kata Ustaz Jamali, air di rumah air 2 galon. Berarti banyak nggak tuh? 2 galon. Banyak kalau ukuran buat saya minum. Sekarang untuk air mustakmal itu ya, air yang mustakmal itu jangan kurang dari 216 liter air. Di atas itu boleh banyak. Kalau air masih di bawah 216 liter itu termasuk air dikit di dalam fikih, di dalam mustakmal. Artinya kalau air di bawah itu namanya air mustakmal. Kalau air banyak kagak ada hukum mustakmal. Yang ada air sedikit untuk mustakmal. Ya, itu yang kita tahu. Cuma air dikatakan yang sedikit ini pakai syarat. Bagaimana air ini dikatakan air mustakmal yang tidak bisa dipakai? Yang perlu diperhatikan itu, yang perlu dipelajari ini. Ya. Air yang sedikit artinya air mustakmal yang kurang dari 216 liter. Ya. Boleh nggak dipakai kalau air mustakmal? Enggak, boleh. Tapi harus pasal syaratnya bagaimana air mustakmal yang nggak bisa dipakai. Ya, yang bisa dipakai. Pertama, air yang sedikit yang disebut air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk membasuh daripada hadas kecil maupun hadas besar. Kalau ada kecil namanya apa? Wudu. Air yang sudah dipakai untuk membasuh anggota wudu yang wajib, maka air itu mustakmal kalau kena cepretan yang wajib. Ini udah bingung nerangnya ya, paham gak ya? Masih udah malas dan sayang nih, paham? Gini aja dah. Ada air di ember. Sekarang judulnya beda, bab mustakmal. Ingatin ya, otak mustakmal aja, bab mustakmal. Anggap aja ini ember. Biar kita pulang ada ilmu. Ini ember isinya cuma 10 liter. Patokannya satu air mustakmal itu kurang dari 216 liter. Ini ada 10 liter air. Dikatakan mustakmal, kita cemplungin tangan, itu belum mustakmal. Ya. Ini air 10 liter, gua mau wudu. Lalu kita obok-obok. Itu air yang 10 liter, itu belum mustakmal. Ya. Lalu belum mustakmal. Apabila kita berwudu, kita lihat sekarang
mencuci tangan wajib apa sunnah? Tangan. Ini boleh masukin ke dalam, kita niatkan untuk mencuci air, mengambil air dengan tangan. Nah, ini boleh. Muka wajib bukan? Wajib. Membasuh yang wajib itu 1 kali. Kedua, ketiga yang dibilang air mustakmal ini prakteknya. Air yang seember isinya cuma 10 liter, kita masukin tangan kita berwudu ya. Kita berwudu, niat wudu di mana? Di membasuh muka. Begitu kita membasuh muka, ya, kita angkat air, kita pindahkan ke muka. Ini nih yang mustakmal apabila mengenai air ember yang tadi. Paham nggak? Ini wajib, yang pertama wajib. Kita ambil. Nah, jadilah mustakmal apabila mengenai, karena airnya dikit. Kalau kita mengambil air wudhunya, ini ember kita ambil, kita membasuh muka yang wajib, ya. Lalu kita agak mundur nggak mengenai ini air, maka air ini tetap bisa dipakai, nggak mustakmal. Kedua, ketiga basuhan sunnah apa wajib? Kalau kedua kita celupin lagi muka kita di depannya juga nggak apa-apa. Ngapa jadi ribet? Patokannya yang wajib udah berlalu. Sekarang kita membasuh yang kedua dan ketiga. Kalau yang kedua kita ambil tangan kita, ini ember, cepluk, masukkan ya pasti deket banget. Masuk, tapi nggak mustamar karena ini sunnah basuhannya. Kalau sunnahnya pakai lagi. Gue pengen tahu air yang netes dari ini ambil gelas ada nggak bisa gelas? Paling dikit banget. Kedua, tiga basuh tangan, jauhin. Kalau udah kedua mah sunnah. Ya. Yang mustakmal yang mana? Basuhan yang pertama mengenai air yang kalau air sekolah mah enggak. Jadi air yang mustakmal itu airnya sedikit. Yang kedua sudah dipakai dengan anggota wudhu yang wajib. Itu syarat disebutnya air mustakmal. Sedikit. Kalau air banyak mah mustakmal. Ya. Sedikit. Yang kedua sudah dipakai untuk mengangkat hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas kecil wudhu, tapi di saat basuhan yang wajib. Kalau basuhan yang sunnah tidak mustakmal air wajib. Yang keduanya apabila mengangkat hadas besar, angkat besar itu apa misalnya? Mandi. Ada kolomnya 200 liter ada nggak di rumah pada? Nggak ada. Pada keder dong kalau mandi. Bikin pada saat bolongin, ribet banget ya. Ustaz, emang kalau nyemplung nggak boleh. Emang kalau air kolomnya isinya cuma 50 liter kalau saya hitung, sedangkan mustakmal itu sedangkan 2 kulah itu harus 216 liter. Kalau lebih 216 liter berarti itu air aman, nggak mustakmal. Tapi ini airnya cuma 50 liter. Saya mau mandi wajib. Maklum habis sunnah Rasul. Nah, gitu. Kedua lagi begini. Musim panas panjang banget. Ada air sekolom-kolomnya kecil lagi cuma 50 liter. Apa bikin padasan? Habis. Pakai nyuci ntar. Pakai kalau dijelasin panjang nih. Udah ya? Bingung jelasinnya. Kepanjangan kayak apa? Ngerinya ntar nggak masuk kepanjangan. Apa tuh namanya? Dok, tentang air. Saya baca-baca 26 lembar masih bab air. Ya, ini dua ini. Yes tuh. 2 kitab, 1 kitab 1. Sudah peda ya, peda. Sampai saya tahu diri. Ya, kalau Ustaz udah lama juga dulu tadi. Udah, intinya bab air PR. Bawa buku maupun pen, bab air gitu. Kalau pulang masih ada tanda-tanda gede setitik ini, jangan pulang dulu, mendingan ente tanya dulu main ngajar. Sekarang gue yang ngajar ya, nanya gue lu. Kasarnya begitu. Kita nggak mau ngaji taklim, pulang-pulang bingung, terus minum fikih. Ya, fikih pada make, apalagi bab air. Ya, banyak tingkatannya harus dibahas di dalam majlis, jangan pulang ngambang. Jadi bingung lagi tadi apaan ya bab air? Ya itu dia. Ya, kalau perlu mah buku aja mau buku pen. Kalau lupa ya.
Itu aja kayaknya tentang bab air aja, toharo ya, tentang toharo, tentang bab air itu masih banyak. Juga nanti ada air yang namanya air istamal biar pelan. Nanti kalau udah pelan kita pindah ke namanya air yang makruh. Tapi tadi kita mensucikan tapi makruh. Tuh, kira-kira gimana itu nama air. Udah, nanti yang bahas lainnya juga ada guru-guru yang lain. Demikian, mohon maaf dari Al-Bakir kalau kurang jelas, bukannya antum mah pintar-pintar. Kalau nggak jelas, bukannya antum yang salah, Al-Bakir yang bodoh nggak bisa nyampein, ya, nggak bisa baca-baca ulangan, gitu. Berarti sakitnya guru-guru. Oke, kok di sana. Kemudian mohon maaf, semoga ada manfaat dan Allah ridho dengan apa yang kita laksanakan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد أشرت لنات من صفوت القلوب تهيج الأسجانا والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا أو يكون ثنانا لكنه من في الشرائر قد علم لصفة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة هنا نرفع لفقرنا ورجانا للواحد الأحد إلينا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفي زين الوجود بالله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسر لنا الأبوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ من أعطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا ورغب به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمسلمين ومن عذاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاقص لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقى الأرض واقمع كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا وقد لنا الحاجة وصل ختمنا عند الممات واسقها عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صباح غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita baca doa penutup yang nanti insyaallah akan dibacakan oleh Karam Ustaz Zuhairi, sama keikhlasan daripada antum semua kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita doakan bagi keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara-saudari kita yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan
kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bagi yang wafat dari keluarga kita, wabil khusus untuk almarhumah Hajah Ibu Nani binti Haji Abdul Hamid. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah terima segala amal ibadahnya dan Allah hapus segala dosa dan kesalahannya, dan Allah jadikan surga tempat kembalinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa juhrina wa mawlana Muhammadin. Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa ikabir mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yusul dhalim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم علمنا بما جاهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما جاهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما جاهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.